Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 4 Oktober 2025. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kiranya senantiasa sehat dan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Marilah kita mulai segala aktivitas kita pada hari ini dalam pengenalan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon tuntun kami agar firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 22 yang demikian. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Renungan hari ini diberi judul Keluarga Ruang Pengampunan Pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika bicara tentang keluarga, seringkali kita menggambarkan sebagai tempat penuh cinta, perlindungan, dan kehangatan. Tapi seringkali kenyataan hidup menunjukkan sisi lain yang tidak selalu indah. Dalam keluarga, justru karena kedekatan, sering muncul perbedaan pendapat, salah paham, bahkan konflik. Kadang, perkataan yang harusnya lemah lembut malah menjadi tajam dan menyakitkan, atau sikap yang diharapkan penuh pengertian justru berubah jadi kekecewaan. Tidak jarang, luka terdalam dalam hati seseorang justru muncul dari rumahnya sendiri. Di titik inilah kita diingatkan bahwa keluarga bukan hanya tempat di mana kasih diajarkan, tapi juga menjadi ruang pertama di mana kita belajar untuk mengampuni. Yesus pernah berkata kepada Petrus bahwa kita harus mengampuni bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7. Di mana angka ini bukanlah sebuah perhitungan matematis, melainkan sebuah simbol dari pengampunan yang tidak terbatas. Ketika ayat ini kita tarik dalam konteks keluarga, kita menyadari bahwa tiap hari kita ditantang untuk saling mengampuni. Seorang anak belajar mengampuni orang tuanya yang mungkin terlalu sibuk dan tidak sempat mendengarkan. Orang tua pun belajar mengampuni anak-anaknya yang terkadang bandel atau membuat kesalahan. Suami dan istri belajar saling mengampuni kelemahan masing-masing dalam perjalanan rumah tangga. Tanpa pengampunan, rumah akan menjadi tempat yang dingin dan penuh jarak. Tapi dengan pengampunan, rumah akan tetap hangat dan menjadi sebuah ruang pemulihan. Pengampunan dalam keluarga bukan hanya soal melupakan kesalahan, tetapi juga soal membangun kembali kepercayaan, memberikan ruang yang aman, dan menghadirkan kasih Kristus yang nyata. Mengampuni di rumah berarti kita belajar untuk rendah hati, mau minta maaf, tidak gengsi untuk mengakui kesalahan. Ini adalah pelajaran iman yang begitu berharga, karena keluarga menjadi laboratorium nyata di mana kita melatih kasih yang sabar, lemah lembut, dan tidak menyimpan dendam. Bayangkan, kalau keluarga gagal menjadi ruang pengampunan, anak-anak akan tumbuh membawa luka yang tidak selesai, pasangan hidup dengan tembok yang tinggi dalam hatinya, dan hubungan antar anggota keluarga yang renggang. Tetapi, ketika pengampunan hadir, rumah akan menjadi seperti mata air yang terus mengalirkan kasih, meskipun ada banyak batu yang menghalangi. Itulah sebabnya keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar apa artinya mengampuni, seperti Kristus telah mengampuni kita. Keluarga bukan hanya sebagai tempat kita merasa aman, tapi juga sebagai sekolah kehidupan rohani di mana pengampunan menjadi kurikulum utamanya. Jika kita berhasil belajar mengampuni di rumah, kita akan lebih mudah membawa pengampunan itu keluar rumah, di gereja, tempat kerja, bahkan di masyarakat. Dan dengan demikian, keluarga kita bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi saksi hidup kasih Kristus yang memulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Bentuklah keluarga kami supaya boleh menjadi tempat di mana kasih dan pengampunan senantiasa ditanamkan di dalam kehidupan setiap anggotanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.